bersama dengan Ibu Wati ingin menaikkan doa bersama saudara supaya saudara bisa melihat pertolongan Tuhan di saat susah. Tuhan bisa tolong. Ibu Wati punya pengalaman ketika dia senang, ketika dia susah, dia berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan jawab. Bagaimana pengalaman Ibu? Tolong diceritakan. Iya, pengalaman Ibu tahun 82 Ibu ada di Indramayu. Jadi ada satu proyek untuk proyek bantuan ke Indramayu. Nah Ibu dengan orang Belanda waktu itu satu grup, Mr. Han sama Mr. Paul manajernya. Jadi waktu itu Ibu sampai buka restoran waktu itu. Nah selesai buka restoran Ibu ada satu gangguan dari satu laki-laki sampai Ibu bangkrut lah waktu itu, sampai Ibu pulang lagi ke Bandung. Nah di Bandung Ibu banyak susah sebab itu uang sudah habis. Waktu di Indramayu Ibu senang sampai punya 3 restoran. Nah sesudah ke Bandung Ibu sepeser pun waktu itu Ibu tidak punya uang dan Ibu harus jaga anak adik 2, anak Ibu 3 dan 6 orang dengan Ibu. Nah itu betul-betul susah sekali untuk Ibu, tapi Ibu selalu minta sama Tuhan. Tiap jam 1 malam Ibu selalu bangun minta sama Tuhan, beri Tuhan hidup untuk aku dan aku untuk menjaga anak-anak dari Tuhan yang saya harus jaga. Bagaimana caranya aku bisa. Nah itu waktu itu saya tidak mengerti dan tidak mungkin kalau menurut pikiran manusia, tidak membayangkan. Ini Mr. Paul yang dulu di proyek itu rumah Ibu di gang, jauh dari jalan raya. Dia pasti dari jalan raya, dia tidak bawa mobil, tidak masuk, susah lah. Tapi Tuhan yang antar malaikat, dia bisa sampai ke rumah Ibu. Dan dia belum pernah itu ke rumah Ibu dari dulu, dan dia tidak tahu pun Ibu sudah pindah ke Bandung. Kalau bukan Tuhan yang tolong, sebab itu Ibu minta sama Tuhan, kenapa sampai dia nok-nok pintu dan saya juga betul-betul heran, terperanjat lihat Mr. Paul datang ke rumah Ibu. Dan dia tahu apa kebutuhan Ibu. Tuhan yang kasih. Kehabisan beras ya. Ibu sudah kehabisan beras sampai tidak bisa makan, dan Ibu ada adik-adik di situ, orang tua ada, tapi Ibu tidak mau menyusahkan siapapun dan tidak mau menyusahkan hati adik-adik, hati orang tua. Ibu ada kesusahan, itu yang Ibu punya tabiat. Dan kenapa itu Mr. Paul datang ngasih uang ke Ibu berapa? 1.000 rupiah. Aduh, 1.000 rupiah tahun 86 itu rasanya dunia milik Ibu. Betul-betul Tuhan betul-betul menolong kehidupan Ibu dari kesusahan apa yang Ibu susah sampai sekarang. Apa yang Ibu minta selalu Tuhan kasih. Sebab Ibu 100% saya mengandalkan Tuhan dalam hidup Ibu. Untungnya kalau kita punya Tuhan, saudara yang sedang berkesusahan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita menyenangkan hati Tuhan, mempercayai Tuhan, dan berseru kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan persoalan kita. Mari saya ajak kita nyanyikan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan,
kasih Bapa karena kami mengenal Engkau. Engkau sanggup untuk mendengarkan seruan doa kami. Itu sebabnya kami selalu mau datang berseru-seru manggil nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan di atas segala-galanya. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau tahu di saat kami berada dalam krisis, apapun bentuknya, Engkau penjawab doa. Biar setiap saudara-saudara kami yang berada di dalam kekurangan hari ini juga dapatkan jawaban yang pasti di dalam Yesus Kristus. Bantu kami Tuhan untuk terus membangun karakter yang terbaik, yang tidak mempermalukan nama Tuhan. Engkau sanggup untuk memberikan jawaban di saat tidak ada yang bisa diharapkan. Engkau sumber pengharapan kami. Berikan Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan juga jamah, beri sembuh. Taruh tangan saudara tempat yang sakit. Kami tolak semua sakit yang mengganggu pernapasan, yang mengganggu karena asma, karena diabetes, karena kolesterol. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Bebaskan setiap mereka yang berada di dalam kesulitan karena virus corona. Jamah dan berikan sembuh di dalam nama Yesus. Tolong yang stroke, yang cancer, bahkan yang sakit karena bipolar, karena autis, karena sakit gangguan jiwa, dalam nama Yesus jamah dan beri sembuh. Berkati Tuhan setiap mereka yang terganggu tulang-tulangnya, otot-ototnya, bahkan peredaran darahnya, biar semua jadi normal di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan mau menyatakan kebanggaan kami punya Allah di atas segalanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan mengasihi saudara, saya ingin melanjutkan kesaksian Iwati. Di saat saudara susah, percayalah Tuhan Yesus itu tolong. Saya pernah dulu sakit, batuk sampai datang ke dokter, sudah 5 dokter ganti-ganti. Karena dia bilang kalau habis datang lagi obatnya nanti ditambah. Tapi saya pikir pasti dokter ini susah dipercaya, kok bisa sampai habis belum sembuh. Biasanya orang batuk pasti cepat sembuh ya. Terus saya pergi ke dokter yang kedua sama. Jadi kalau habis obatnya saya tidak ke dia lagi, saya pergi ke dokter yang ketiga. Dia bilang sama, kalau habis datang lagi belum sembuh saudara. Sudah bulan ketiga, sampai saya itu lebih dari sekian bulan belum sembuh-sembuh. Yang keempat sama, tidak sembuh juga. Saya bingung, karena badan saya sudah tambah kurus, saya tidak bisa lagi buat apa-apa. Dan yang kelima, saya itu dikenalkan oleh seorang mentor rohani saya. Dan dia katakan, ini dokter ahlinya paru-paru, kamu coba ke sana. Saya pikir ya coba deh nurut, sebenarnya sudah putus harap juga karena tidak tahu. Kalau semua dokter bukan berarti tidak bisa menyembuhkan, tapi terbatas kuasanya, obatnya juga terbatas. Buktinya saya tidak sembuh-sembuh saat itu. Dan dia waktu itu dokter yang kelima berkata begini, ini tablet cuma kecil, kamu karena pernapasannya sempit, saya kasih 1/4-nya aja, coba diminum ya. Jadi saya minum 1/4, tapi yang dilonggarkan bukan nafas saya. Dia bilang itu ada gejala asma. Yang dilonggarkan bukan nafas saya, bukan cuma saluran nafas, tetapi semuanya jadi longgar. Jadi ngetik-ngetik apa pun susah, goyang-goyang kayak mau Parkinson, siapa mau. Akhirnya saya minta permisi mau ke bukit doa. Seperti tadi kita juga doa 2 jam, tidak terasa ya kalau kita doa. Saya cuma doa saat itu. Lalu ada orang yang bersaksi, waktu itu dia diabetes 300 tensinya. Dia bilang minum perjamuan suci. Biasanya kita cuma minta ampun dosa, terima kasih karena Tuhan terlalu baik. Tapi saat itu dia bilang minta supaya kamu disembuhkan, minum perjamuan suci. Saat itu saya bilang oke, saya mau minum perjamuan suci. Tapi saat itu di Bukit Doa Prigen tidak ada perjamuan suci. Jadi saya ingat awal bulan ada di Surabaya. Jadi saya pulang, tidak jadi minat di Bukit Doa. Saya pulang, minum perjamuan suci. Wow, saat itu juga sembuh. Jadi saya anjurkan saudara-saudara yang mau ambil bagian minum perjamuan suci, kami Gereja Pon Indonesian Church menyediakan setiap bulan 2 kali, minggu pertama dan minggu ketiga. Dan bagi saudara yang tidak sempat datang karena pekerjaan, karena tugas, saudara bisa pesan kepada teman, nanti teman akan bawa take away untuk saudara lalu kita minum. Bersama-sama dengan iman sehingga tidak perlu lagi menanggung sakit penyakit. Yesus sudah mati untuk menyembuhkan, untuk menanggung semua kutuk penyakit kita. Amin. Biar damai sejahtera Allah turun atas kita semua ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada acara rekaman selanjutnya. Bye. Amin.